Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, kakak-kakak sekalian, peserta lokakarya perguruan tinggi. Selamat datang di kegiatan ini. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengelolaan gugus depan perguruan tinggi yang ada di tempat kita masing-masing, kakak-kakak. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu kakak-kakak selamat menjalankan ibadah puasa bagi kakak-kakak yang menjalankannya. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan terhindar dari bala bencana khususnya COVID-19. Dan kita berdoa semoga negara kita segera terbebas dari bencana COVID-19 ini. Oke kakak-kakak, kita akan berbicara tentang gugus depan, atau lebih fokusnya gugus depan di perguruan tinggi. Nah, sebenarnya pengelolaan gugus depan di perguruan tinggi itu tidak jauh berbeda dengan gugus depan yang lain. Karena gugus depan itu ya sama, gugus depan dia ada dimanapun ya gugus depan. Nah, tetapi memang ada kekhususan yang ada di gugus depan perguruan tinggi. Kita akan belajar bersama kakak-kakak, bukan berarti saya berbicara di sini lebih tahu, mungkin kakak-kakak juga lebih tahu. Maka nanti setelah saya bercerita, menyampaikan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan gugus depan perguruan tinggi, nah nanti akan ada pertemuan via Zoom, di mana disitulah kita akan lebih banyak berdiskusi, lebih banyak mencari solusi atas apa yang terjadi atau hal-hal yang terjadi yang mungkin masih susah dipecahkan di tempat kakak masing-masing. Barangkali dengan berkumpul dengan se-Jawa Timur kita bisa lebih banyak berbagi, sehingga nanti kita akan menemukan formula, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Kita akan menemukan insight baru, belajar dari teman-teman yang lain atau gugus depan perguruan tinggi yang lain yang ada di tempat yang lain. Nah, kakak-kakak, hal yang saya sampaikan ini mengacu kepada beberapa peraturan. Yang pertama ini tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, ada tentang ADART tahun 2018, ada PP Kuarnas tahun 2007 nomor 231 tentang Gerakan Pramuka, dan lebih khusus lagi tentang petunjuk pelaksanaan tentang gugus depan Gerakan Pramuka yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi, itu nomor 180A tahun 2011. Nah, kami harapkan nanti sebelum pertemuan di Zoom, kakak-kakak sudah membaca paling tidak yang inilah, paling tidak. Tetapi kalau sempat dibaca empat-empatnya, terutama yang ini khusus dibaca yang berhubungan dengan gugus depan saja, yang ini lebih baik dibaca semuanya. Nah, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, karena ini adalah aturannya, Kak. Aturan itu begini, saya tidak tahu ini, menurut saya ini kita ini kan punya standar gugus depan yang tepat itu mengacu pada 4 hal ini. Nah, tetapi selama ini belum pernah ada contoh gugus depan yang paling mendekati ideal ini, atau yang diharapkan seperti ini tuh gugus depan yang mana, sehingga itu bisa dipakai untuk menjadi acuan gugus depan yang lain. Nah, kita beruntung karena mulai beberapa tahun yang lalu sudah ada kegiatan lomba gugus depan. Nah, kalau kita mengambil dari sisi positifnya, maka juara lomba gudep itu mencerminkan gugus depan yang paling mendekati ideal, sehingga itu bisa kita katakan sebagai gugus depan percontohan. Sehingga kalau kita kepengen tahu gugus depan di mana yang paling baik, ya cari gugus depan di Jawa Timur yang menjadi juara lomba gudep unggul. Nah, dia yang paling mendekati ideal harusnya. Nah, sehingga kalau kita kepengen mencontoh gugus depan yang ideal itu yang mana, ya kita pergi ke gudep yang pernah menjuarai di lomba gudep unggul. Nah, tetapi kalau kita ngomong tentang gugus depan yang berada di perguruan tinggi, maka selama ini belum pernah ada. Sepengetahuan saya belum pernah ada lomba gudep unggul yang berpangkalan di gugus depan perguruan tinggi. Nah, sehingga ada aturannya, tetapi belum ada contohnya. Gudep seperti yang paling bagus atau yang mendekati ideal yang mana itu belum ada contohnya. Nah, itu yang memang belum ada. Semoga tahun ini atau kedepannya nanti akan ada lomba gudep yang berpangkalan di perguruan tinggi, sehingga pemenangnya itu bisa dijadikan percontohan untuk gugus depan perguruan tinggi yang lain. Itulah gudep yang mendekati ideal gitu. Karena kalau hanya mengacu ini saja kan, ini mengacu aturan yang tidak ada contohnya kan lebih susah gitu. Nah, jadi kami harapkan kakak sekali lagi untuk membaca 4 hal ini. Nanti saat di pertemuan Zoom kita akan berdiskusi lebih banyak tentang ini aturannya,
ada aturan seperti ini, ada gugus depan di tempat kakak seperti ini. Nah, kita mencarikan jalan tengah. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi di lapangan seperti ini, tapi aturannya seperti ini. Nah, sebagai contoh untuk gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi, rata-rata mereka yang masuk atau masuk kuliah, kita tidak memungkiri bahwa gugus depan kita itu lebih banyak yang berbasis satuan pendidikan atau berpangkalan di sekolah, termasuk di perguruan tinggi ini. Nah, ketika mereka ada gudep di perguruan tinggi ini, maka lebih banyak atau mayoritas atau boleh dikatakan 100% lah, meskipun ada yang tidak ya, boleh dikatakan 100% bahwa anggotanya berasal dari kampus tersebut. Mereka yang masuk kuliah sekarang itu usianya rata-rata, atau kita ngomong dibalik dulu, rata-rata di kampus perguruan tinggi gugus depannya itu adanya di situ itu tidak ada ambalan. Umumnya di sana adanya adalah racana. Sedangkan mereka yang masuk ke perguruan tinggi itu usianya rata-rata di angka 16-17 tahun ya, atau 17-18 tahun lah. Kalau akselerasi mungkin 17-16, tapi umumnya ya 17-18 dia masuk ke perguruan tinggi. Nah, ketika masuk dan dia ingin ikut pramuka, nah ini timbul masalah atau polemik yang selama ini belum terselesaikan dan memang belum pernah dimusyawarahkan bersama bagaimana baiknya. Mereka ini usianya 18 atau katakan 19. Dia masih usia golongan penegak, tetapi dia masuk kuliah. Dia pindah ke gugus depan yang ada di perguruan tinggi dan di situ hanya ada racana. Nah, bagaimana ini? Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita temukan solusinya, yang tidak mungkin saya menjawab boleh dan tidak mungkin, tetapi harus kita carikan bagaimana solusinya. Kalau kita saklek ya nggak boleh, bagaimanapun dia harus penegak, sehingga di situ harus ada ambalan. Tetapi kenyataannya di situ tidak ada ambalan, adanya hanya racana. Nah, ini bagaimana? Nah, ini yang mungkin bisa kita diskusikan sehingga kita menemukan solusi. Oh, mungkin di Jawa Timur baiknya seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti bisa kita diskusikan. Nah, itu akan bisa kita diskusikan dan menemukan solusi ketika kakak sudah membaca ini. Membaca ini sesuai dengan aturannya, kakak mencari di tempat kakak bagaimana, kita carikan solusinya bersama-sama, kita pakai yang ini sementara di sini. Nah, saat ngobrol tentang gudep ini, kakak-kakak, nah, ada beberapa bahasan yang ingin coba saya sampaikan atau saya ulas di sini. Tetapi di sini sekali lagi kakak-kakak, ini adalah menjadi bagian dari diskusi yang saya sampaikan sesuai yang ada di PPPP ini. Tetapi ini akan menjadi bagian dari diskusi yang nanti kita melihat kondisi di lapangan bagaimana. Kita ngomong gugus depan. Gugus depan itu menurut undang-undang atau turunannya itu adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan. Jadi kalau ngomong pramuka itu yang ngomong satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepannya ya gugus depan. Jadi kalau kuartir itu satuan organisasi. Kalau pusdiklat itu satuan pendidikan. Nah, gugus depan ini dua-duanya. Dia juga menjadi satuan pendidikan dan dia juga menjadi satuan organisasi. Nah, kalau kita ngomong satuan pendidikan, maka untuk apa adanya gerakan pramuka? Kalau kita lihat di sini tujuan gerakan pramuka, kakak-kakak bisa cek. Gerakan pramuka itu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan seterusnya. Sampai sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang B, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya, sampai memiliki kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan. Nah, sehingga gugus depan sebagai satuan pendidikan itu kan bertujuan untuk supaya anggotanya, setiap pramuka anggotanya tadi yang terdiri dari golongan siaga, penggalang, penegak, pandega, dia itu memiliki hal-hal yang tadi itu, yang disampaikan tujuan untuk membentuk setiap pramuka tadi itu. Nah, kalau kita ngomong, apakah gugus depan kita ini sudah menjalankan fungsinya sebagai satuan
atau apakah sudah menjalankan fungsinya sebagai satuan penyelenggara pendidikan? Lebih simpelnya melihatnya dari mana? Dari sini. Begini. Untuk melihat bahwa pramuka itu sudah memiliki kepribadian dan seterusnya tadi, atau menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila dan seterusnya tadi, kita melihatnya dari mana? Maka di gerakan pramuka itu mempunyai rapor atau mempunyai indikator siapa orang yang dikatakan sudah dikatakan seperti yang tujuan gerakan pramuka tadi. Indikator atau raportnya itu apa? Itu adalah SKU dan SKK, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus, di mana orang yang menyelesaikan itu mendapat TKU dan TKK. Bentuknya yang tertinggi, pencapaian tertinggi tingkatan seorang pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega, itu adalah pramuka Garuda. Jadi ada siaga mula bantu tata, ada siaga Garuda, penggalang ramu rakit Garuda, ada penegak, bantara, laksana Garuda, ada pandega, terus ada pandega Garuda. Nah, berarti orang yang sudah menjadi pramuka Garuda itu dianggap secara indikator itu sudah memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa dan lain sebagainya tadi yang saya sebutkan, yang ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 3 tentang tujuan gerakan pramuka. Nah, sehingga kalau di gugus depan kita terus ada latihan setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, tetapi peserta didiknya dalam 1 tahun tidak ada yang mencapai pandega, atau kalau di situ ada ambalan tidak ada yang mencapai penegak bantara atau penegak laksana, maka perlu dipertanyakan fungsi gugus depan ini sebagai satuan pendidikan. Kenapa? Karena satuan pendidikan mengantarkan adik-adik untuk memiliki karakter seperti tadi. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah SKU, SKK. Tertingginya apa? Garuda. Sehingga kalau di situ ada pramuka Garudanya, maka bolehlah dianggap bahwa proses satuan pendidikan di gugus depan tersebut berjalan. Sehingga kalau di tempat kakak-kakak belum pernah melakukan pelantikan pandega, atau kalau di situ ada ambalan belum pernah melakukan pelantikan penegak bantara atau penegak laksana, nah ini perlu dipertanyakan. Gitu. Nah, kenapa kalau itu saja tidak mungkin pramuka Garuda dicapai? Dan tingkatan tertinggi itu kan pramuka Garuda, sehingga layaknya satuan pendidikan itu mengarahnya ke sana proses pendidikannya. Bagaimana adik-adik ini mencapai pramuka Garuda? Kenapa kalau dia mencapai pramuka Garuda berarti dia dianggap menjadi yang AB tadi itu sebagai indikatornya. Nah, meskipun kalau dibalik kan bisa begini. Apakah mungkin orang yang sudah pramuka Garuda itu pasti memiliki karakter tadi, memiliki kepribadian bertakwa? Nah, itu kan pertanyaan yang bisa kita jawab begini. Apakah pasti orang sarjana pendidikan pasti bisa menjadi guru? Atau apakah pasti seorang psikolog, nah pasti dia praktek psikolog? Ya belum tentu juga. Namanya indikator. Apakah pasti orang yang lulus teknik mesin terus dia akan menjadi sesuai dengan apa yang dipelajari? Ya memang dalam kehidupan ini memastikan untuk itu susah, tetapi indikator-indikator ini diperlukan untuk mengukur sebuah tingkat keberhasilan. Maka kalau mengukur tingkat keberhasilan gugus depan dalam melakukan tugasnya sebagai satuan pendidikan, maka kita melihatnya dari mana? Dari pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh adik-adik dalam mencapai tingkatan di syarat kecakapan umum atau syarat kecakapan khusus, atau di syarat pramuka Garuda. Oke? Nah, terus tadi kalau melihat pengertian gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi. Nah, umumnya gugus depan di Jawa Timur umumnya, ya ini nggak ngomong umumnya itu berarti sebagian besar lah, kalau dikatakan 70%, 30%. Rata-rata yang dilakukan adalah satuan pendidikan. Meskipun kadang-kadang ada di beberapa gugus depan yang tidak menjalankan rapot kepada adik-adiknya atau tidak melakukan tesnya atau uji terhadap syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khususnya gitu. Tetapi umumnya yang berjalan adalah satuan pendidikan, di mana ada peserta didik, ada pembina, ada proses pendidikan di sana. Meskipun indikatornya tadi beberapa belum dilakukan, tetapi saat ini memang sudah cukup banyak lah
karena sudah banyak yang mengajukan teladan ke Kuarda Jatim untuk diteruskan ke Kuarnas. Setiap tahun kita menerima laporan ada pelantikan Buka Garuda. Ini berarti di Gudep mulai bangkit kembali untuk menjalankan rapotnya, menjalankan syarat kecakapan umumnya, syarat kecakapan khususnya, syarat pencapaian pramuka Garudanya. Nah, yang satu lagi adalah satuan organisasi. Jadi Gudep itu punya dua, dia sebagai satuan pendidikan sama dia sebagai satuan organisasi. Nah, sebagai satuan organisasi ini bagaimana gugus depan ini menjalankan mekanisme organisasi di dalam gugus depannya. Nah, bagaimana mekanisme nanti kita cek di bawah ya. Jadi ada dua hal tadi. Jadi kakak jangan lupa ya. Yang pertama, kakak di gugus depan itu hebat sekali. Karena kakak menjalankan dua hal, sebagai satuan pendidikan sama sebagai satuan organisasi. Kalau di kuartir dia hanya menjalankan satuan organisasi, Pusdik menjalankan satuan pendidikan. Tapi di tempat kakak menjalankan satuan pendidikan dan satuan organisasi. Ini umum ya. Nanti kakak akan ada PPT yang di-share, nanti bisa dipelajari oleh kakak selain mempelajari ini. PPT ini saya rangkum dari 4 hal ini. Ini coba saya jelaskan, saya cuplik yang menurut saya perlu saya sampaikan secara lisan, yang tidak mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, salah satu kekhususan yang ada di Gudep perguruan tinggi itu salah satunya ini Kak. Dalam keputusan Kuarnas ya, tahun 2007 tentang PP Gudep di dalam negeri dihimpun dalam ranting yang masing-masing meliputi suatu wilayah kecamatan dan diatur sebagai berikut. Gudep dikoordinasikan, dibina dan dikendalikan oleh Kuartir ranting. Kecuali, berarti tempat kakak-kakak ini dikecualikan, Gudep yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi, pembinaan dan pengembangannya dilakukan oleh Kuartir cabang. Nah, jadi khusus untuk Gudep perguruan tinggi, pembinaan dan pengembangan ada di Kuartir cabang, sehingga ketika setelah melakukan GUS, perlu pengesahan SK kepengurusan Gudep. Nah, itu khusus untuk Gudep yang berpangkalan di kuartiran. Di kampus dia mengajukan, disahkannya oleh Kuartir cabang. Tapi kalau Gudep yang lain itu ada di Kuartir ranting. Nah, tetapi selama ini ada hal yang membingungkan Kak. Yang membingungkan itu begini, beberapa kuarcap itu nomor Gudep itu disahkan oleh Kuartir ranting. Nah, itu boleh kalau memang dilimpahkan. Tapi secara aturan Gudep itu nomornya itu disahkan oleh Kuartir cabang. Jadi begini, Gudep itu kan kayak rumah gitu kan. Rumah. Pengurus Gudep itu pemilik rumah. Nah, Gudepnya itu ketika baru membentuk itu disahkan oleh Kuarcap. Nomor Gudepnya diberikan oleh Kuarcap. Nah, kepengurusan awal boleh langsung oleh Kuarcap gitu. Nah, tetapi pemilik rumah itu berarti pengurus Gudepnya, pembina Gudepnya, ketua Gudepnya, pembina satuannya itu di-SK-kan oleh Kuartir ranting. Kecuali Gudep perguruan tinggi, pengurusnya juga di-SK-kan oleh Kuartir cabang. Nah, di beberapa tempat ada masalah bagaimana kalau kuartir kami tidak jalan atau tidak ada memang. Nah, kalau tidak ada, maka boleh diambil alih dulu oleh Kuarcap. Karena memang belum ada. Nah, baru kemudian kalau kuaranya sudah terbentuk, maka di-SK-kan oleh kuaranya. Yang di-SK-kan ingat pengurusnya, bukan Gudepnya. Gudepnya tetap oleh Kuarcap. Nah, kalau menurut pantauan kami di kuartir daerah itu di Jawa Timur semuanya ada kuarannya. Kalau kami melihat dari SIPA, di Sistem Informasi Pengelolaan Anggota Gerakan Pramuka yang ada di Jawa Timur, semua di cabang itu punya kuaran yang lengkap sesuai dengan jumlah kecamatan malah, sehingga kuaran ini pasti ada gitu. Tapi kita kan belum melihat secara kualitatif apakah aktif atau tidak, ataukah itu hanya rumahnya yang diinput, karena memang SIPA ini kan masih proses berjalan terus untuk proses perbaikan, proses penginputan, sehingga memang belum bisa dijadikan data final gitu. Tetapi sudah bisa dibuat untuk membaca kemungkinan besar. Nah, beberapa hal yang sering coba selalu kita sampaikan itu di beberapa tempat itu terjadi kebingungan antara Gudep. Nah, Gudep itu
di undang-undang itu meliputi gudeg berbasis satuan pendidikan dan gudeg berbasis satuan komunitas. Nah, gudeg berbasis satuan pendidikan itu apa? Gudeg yang meliputi atau gugus depan yang ada di lingkungan pendidikan formal. Itu gudeg yang berbasis satuan pendidikan. Jadi gudeg yang di lingkungan pendidikan formal, sehingga gudeg di perguruan tinggi itu adalah gugus depan berbasis satuan komunitas. Di sekolah dasar, di madrasah sanawiyah. Nah, kalau gugus depan berbasis komunitas itu meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, atau kalau dulu itu yang namanya gugus depan teritorial gitulah. Nah, yang tidak di sekolah. Jadi intinya gugus depan itu dipisah jadi dua. Ini hanya untuk membagi sebenarnya. Yang satu gugus depan yang nempel di satuan pendidikan atau di lingkungan pendidikan formal dinamakan gugus depan berbasis satuan pendidikan. Yang satu yang tidak nempel di situ atau yang nempel di wilayah, agama, profesi. Nah, tetapi ini sebenarnya akan menimbulkan kebingungan nanti. Tetapi memang nanti di mana kebingungannya nanti coba kita uraikan nanti ya, kalau atau nanti kalau ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan dari kakak ini nggak lah. Yang penting kakak tahu ini. Nah, ada lagi yang namanya satuan komunitas. Kakak pasti pernah mendengar. Nah, satuan komunitas itu berbeda dengan gugus depan berbasis komunitas. Nah, kalau satuan komunitas itu gugus depan yang basisnya di komunitas atau gugus depan yang basisnya di satuan pendidikan yang mempunyai satu aspirasi itu dapat dikumpulkan atau dapat membentuk satuan komunitas. Oke, sampai di sini dipahami nggak ya? Jadi karena ini biasanya banyak menimbulkan kebingungan, apa bedanya gugus depan berbasis komunitas sama satuan komunitas. Jadi satuan komunitas ini gudeg baik dari gudeg baik yang berbasis di komunitas atau yang berbasis di satuan pendidikan, dia yang seaspirasi terus ngumpul membentuk satuan komunitas, boleh. Itu. Oke? Paham nggak ya? Nah, itu secara umum Kak, secara umum tentang gudeg yang bisa saya sampaikan sampai segitu. Ini ada 4 hal Kak. Yang saya sampaikan di awal adalah gudeg secara umum. Ini ada sama 2 sudah, perbedaan antara gudeg basis komunitas sama satuan komunitas. Ini ada gudeg sebagai satuan organisasi, belum ya? Belum, kita bahas sekarang ya. Kalau sebagai satuan pendidikan tadi sekilas sudah kita singgung lah. Memang ini ujian pertama bagi kita Kak. Bukan ujian pertama ya, ujian pertama, ujian kesekian kali lah kan ujian. Dengan adanya COVID ini, terus akhirnya kita harus menyelenggarakan bentuknya online begini. Sebenarnya kalau ini langsung live gitu, menurut saya lebih pas karena kita bisa langsung tanya jawab. Ini kakak perlu tahu ya, ini saya ngomong aja dia dapat 2 orang loh Kak. Jadi 4 habis. Nah, kakak-kakak, gudeg sebagai satuan organisasi maka dia harus menjalankan fungsinya atau menjalankan selayaknya organisasi itu harusnya bagaimana. Nah, gudeg itu harusnya paling tidak menurut ADART yang baru selama 2 tahun sekali itu harus menyelenggarakan musyawarah gugus depan. Karena musyawarah gugus depan ini adalah forum tertinggi gerakan pramuka yang ada di gugus depan. Dia diadakan sekali dalam 2 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, di tempat kakak, di tempat adik-adik sekalian, terakhir mengadakan mugus kapan? Komen di bawah ya. Nanti coba saya baca. Di tempat kakak mugus terakhir kali tahun berapa? Oke? Karena harusnya kita harus menyelenggarakan mugus 2 tahun sekali sebagai apa? Yang pertama sebagai laporan. Sebagai laporan untuk apa? Laporan apa? Ya laporan 2 tahun yang lalu. Tapi ini yang baru ya 2 tahun, tapi yang dulu 3 tahun. Kalau anggaplah itu baru 2 tahun itu baru dijalankan sekarang ya laporan 3 tahun yang lalu atau masa bakti yang lalu, melaporkan tingkat keberhasilannya bagaimana. Terus merencanakan 2 tahun ke depan ini bagaimana, sama memilih pengurus baru atau memilih ketua gugus depannya. Jadi menyusun rencana kerja 2 tahun ke depan. Jadi 2 tahun ke depan ini di gudeg kakak akan menelurkan berapa pramuka Garuda, mencetak berapa pramuka teladan,
mencetak berapa pramuka Pandega. Kalau di tempat kakak ada Ambalan, mencetak berapa penegak Garuda, mencetak berapa penegak Laksana, mencetak berapa penegak Bantara. Nah, itu direncanakan di Mukus itu. Nah, itu kan harusnya. Nah, kita perlu tahu dulu di tempat kakak bagaimana. Gitu. Nah, sehingga nanti perlu kita diskusikan. Nah, sebagaimana juga kakak tentang Mukus. Nah, mungkin itu ya tempat tentang Mukus, atau nanti pesertanya siapa bisa dibaca lebih detail apa saja yang dibahas ada semua di PP ini kak. Menurut saya itu tidak perlu saya jelaskan detail karena itu bisa dipelajari di sini. Yang coba saya sampaikan adalah hal-hal yang mungkin saya tahu di lapangan terjadinya bagaimana, terus secara aturan ini bagaimana, terus coba saya ramu. Nah, nanti kalau ternyata ada hal yang ternyata di lapangan saya kurang paham, dan kakak menemukan sesuatu di tempat kakak itu terjadinya di saya begini, tapi saya membaca kok begini, nah itu bagaimana? Nah, kakak perlu diketahui bahwa suara saya ini sangat merdu sehingga yang belakang sampai ketiduran. jadi ini kalau nggak merdu nggak mungkin. Nah, jadi harusnya gugus depan itu setiap tahun melaporkan kekuaran dengan ditembuskan kepada Kamatikus Warcap. Nah, khusus untuk data potensi itu ditembuskan pula ke Kuarda dan Kuarmas. Tetapi sebelum adanya, saya kurang tahu apakah kakak ini melaporkan juga ke Kuaran dan melaporkan kepada Kuaran ditembuskan ke Kamatikus dan Warcap atau enggak. Nah, harusnya setiap tahun begitu, termasuk data potensi. Kalau data potensi langsung ditembuskan juga ke Kuarda dan Kuarmas. Tetapi khusus untuk di Jawa Timur, karena kita sudah membuat sistem informasi pengelolaan anggota Gerakan Pramuka atau SIPA, data potensi tidak perlu lagi dilaporkan secara tertulis karena secara online itu sudah bisa kita akses setiap hari. Berapa jumlah anggota kakak, berapa yang sudah Garuda, berapa yang penegak Bantara, berapa yang penegak Laksana, berapa yang Pandega, itu sudah bisa kita akses. Dan itu kita laporkan ke Kuarnas setiap tahunnya saat rapat kerja nasional. Nah, jika teman-teman kakak belum, maka waktunya kakak membuka, mengedit. Nah, di situ kita lihat. Atau kalau kakak mau, saya mau memberikan giveaway sebuah hadiah lah untuk 2 gudeg yang bisa menunjukkan gudegnya sudah menuliskan nomor gudegnya di komentar. Tapi harus peserta ya, syaratnya harus peserta peserta workshop Lokakarya ini, tulis nomor gudegnya. Akan saya cek kalau di situ ada pramuka Garudanya, langsung saya berikan 1 paket hadiah yang menarik untuk kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, kita akan berbicara tentang struktur organisasi. Kalau kita mengacu kepada ini PP tahun 2007, ini memang sangat kompleks sekali kan. Struktur organisasinya ini sangat lengkap. Ini kalau pokoknya lengkap sekali lah. Organisasi yang apalagi kayak pramuka itu kayaknya mungkin tidak ada, lengkap sekali kan. Jadi ada beberapa hal. Ada satuan gerak pramuka yang pertama. Kakak boleh mencatat, boleh tidak, nanti ini biar di-share oleh panitia untuk PPT-nya. Yang kedua ada tim pembina satuan, ada pembina gugus depan, ada badan pemeriksa keuangan, ada dewan kehormatan, ada Mapikus. Ada nama itu. Di tempat kakak ada semua atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, gimana ya? Ini aturan bakunya memang harus ada semua, tetapi tentu nanti kakak yang bisa menjelaskan yang terjadi di lapangan bagaimana, terus kita diskusikan lah. Saya kalau mau ngomong tidak mungkin ada 6-6-nya kan nggak mungkin, karena kita tidak bisa menjas semuanya. Bisa jadi di tempat kakak memang sudah lengkap. Nah, satuan gerak itu bagaimana? Satuan gerak itu maksudnya adalah dalam gugus depan itu ada anggota muda yang terhimpun dalam satuan gerak. Maksudnya ada di gugus depan itu, kalau lengkap pasti ada perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, racana, panitia. Nah, umumnya di perguruan tinggi
yang saat ini saya ketahui terutama di Jawa Timur mungkin adanya hanya Racana. Ataupun kalau ada biasanya paling sampai Ambalan. Jadi ada Ambalan Penegak, ada Racana Part 3, ya ada itu aja. Nah, kakak-kakak yang perlu diketahui, Racana atau Ambalan itu dalam satu gugus depan itu tidak hanya harus ada satu, boleh ada dua. Contoh, kalau di PP ini Racana itu kalau bisa dicek ya nanti, seingat saya itu ada maksimal 30 orang Pandega. Sehingga kalau anggotanya ada 40 atau 60 seandainya, maka dia boleh membentuk dua Racana dalam satu gugus depan. Nah, gitu Kak ya. Nah, itu untuk apa? Itu berhubungan dengan nanti tim pembina satuannya. Jadi kita beralih yang kedua. Jadi pastilah ini kan, di gugus depan itu pasti harus ada anggotanya ya. Kalau nggak ada kan gimana? Kalau menurut saya pasti ada itu anggota, ya, tim pembina, ya, terus mabi lah. Kalau ada 3 ini, menurut saya sudah oke lah. Tapi kalau ada 6-6-nya makin top. Nah, jadi dalam satu grup boleh ada lebih dari satuan gerak. Kalau di tempat kakak boleh lebih dari satu Racana. Ya, kita kan pasti lebih dari satu Racana. Ada Racana Putra, ada Racana Putri. Itu tidak lagi Racana, Kak. Gudep ada 2 Kak ya. Ada Gudep Putra kan, ada Gudep Putri. Tapi kalau kakak di sini Putra berarti kan Gudepnya Putra. Kalau Putri, Gudepnya Putri. Tapi mabinya 1 ya. Nah, ini yang memang jadi agak perbincangan, sehingga Kuarda Jatim sejak kalau nggak salah 1 tahun ini atau 2 tahun yang lalu sudah pernah mengusulkan ke Partai Nasional bahwa Gudep itu harusnya secara satuan organisasi tidak perlu dipisah. Secara organisasi tidak perlu dipisah. Tetapi kalau secara pembinaan itu harus dipisah antara putra dengan putra, putri dengan putri. Tetapi kalau secara organisasi tidak dipisah. Mengacu kemana? Mengacu ke kuartil, mengacu ke Dewan Kerja itu. Dewan Kerja kan nggak dipisah ya putra putri. Tapi proses pembinaannya tetap dipisah. Tapi sebagai organisasinya jadi satu. Kenapa? Contoh, keluarga kalau dapat surat dari Gudep perguruan tinggi, suratnya 1, tapi pasti atas nama 2 Gudep, Gudep Putra, Gudep Putri. Atas nama 2 Racana, Racana Putra, Racana Putri. Nah itu kayaknya hampir semua, sehingga dievaluasi oleh Kuarda Jatim kayaknya secara organisasi harusnya Gudep itu cukup 1. Kenapa? Karena mabinya itu 1 ternyata. Ketika pengajuan SK di Kuarda, yang diajukan mabinya 1 gitu. Gudep di perguruan tinggi, ketua mabinya rektor, rektornya 1, ketua mabi antara putra putri 1. Nah itu yang diusulkan oleh Kuarda Jatim supaya Gudep ini secara organisasi tetap dijadikan 1 putra putri, tetapi satuan pembinaannya terpisah. Nah, apa ini tadi satuan gerak tadi itu apa ya? Berhubungan erat dengan tim pembina satuan. Jadi 1 Racana itu dibina oleh 1 pembina Pandega sama narasumber ahli. Nah itu maksudnya. Sehingga kalau ada 60 orang, maka kan ada 2 Racana, maka ada 2 pembina. 1 pembina di Racana yang A, yang 1 di Racana B, sama ada narasumber ahli di sini, narasumber ahli di satunya. Itu ya. Nah, atau kalau kita contohkan pembina Ambalan Penegak, kalau jumlahnya anggap lebih dari di tempat kakak anggotanya yang penegak ada 70, nah bagi 2 saja sehingga ada 2 Ambalan. Nah pembinanya maka kalau sesuai aturan di 1 Ambalan ini dibina oleh 1 pembina penegak, 1 pembantu pembina. Yang di sini 1 pembina penegak, 1 pembantu pembina. Nah, begitu Kak. Jadi tidak harus hanya 1 terus pembinanya cuma 1. Yang terjadi memang sekarang mungkin entah karena keterbatasan pembina atau kita mengelolanya belum sampai menyentuh benar-benar sampai detail ke gugus depan. Kita memang sedang berusaha sampai ke situ, makanya workshop atau lokalis seperti ini langsung disentuhkan kepada gugus depan sehingga tahu langsung permasalahan di gugus depan, sehingga hasilnya nanti bisa kita mencarikan solusi atas peraturan yang tidak bisa dilaksanakan oleh kakak, atau kita juga
mengusulkan ke Kekhawatiran Nasional untuk adanya perubahan tentang aturan-aturan itu. Yang menyusun siapa tim pembina satuan ini? Nah, yang menyusun adalah ketua Gudep. Nah, alangkah baiknya malah disusunnya itu di Mugus itu kan dipilih ketua Gudep. Nah, boleh setelah itu Gudep sambil berembuk disusun langsung di situ tim pembina satuannya boleh. Kakak kalau coba ini pertanyaan yang sambil nanti kakak mau pelajari, apa perbedaan dari pembina dengan pembantu pembina? Nah, nanti kita akan bahas di Zoom ya, apa perbedaan antara pembina sama pembantu pembina. Terus yang kedua, siapakah pembantu pembina itu? Yang ketiga, siapakah pembina itu? Oke, nah itu nanti akan kita bahas di Zoom juga. Tadi sudah apa ya? Satuan gerak sudah, tim pembina satuan sudah, terus yang ketiga ada pembina gugus depan. Nah, pembina gugus depan ini terdiri dari ketua Gudep dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Jadi istilahnya gini, ketua Gudep ini dialah yang menjalankan roda organisasi ini dan memastikan bahwa satuan pendidikannya jalan. Yang menjalankan satuan pendidikan yang bersentuhan langsung terhadap adik-adik adalah tim pembina satuan, yang membentuk adalah ketua Gudep. Nah, ketua Gudep ini sehingga dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Nah, bolehkah ketua Gudep ini atau Gudep ini membuat ada sekretaris, ada bendara? Boleh, ya boleh, karena organisasi boleh. Jadi ketua Gudep ada sekretarisnya, ada bendaranya, boleh. Aturannya di mana? Wah, ini nanti kita cek di mana ya. Oke, ini sudah. Nah, yang selanjutnya adalah Mabigus. Dewan Kehormatan. Wah, ini kayaknya menurut saya yang bawah-bawah ini kakak-kakak bisa dipelajari. Nanti tinggal kita diskusikan saja karena ini menurut saya tidak ada masalah yang sangat urgent sekali. Ini tidak ada. Maksudnya yang menurut saya yang terjadi polemik gitu. Kenapa menurut saya kok tidak terjadi polemik? Karena bisa jadi memang tidak ada. Jadi maksudnya tidak ada badan kehormatan, tidak ada mabigusnya. Nah, menurut saya tadi kita sudah membahas satuan gerak, tim pembina sama pembina Gudep. Memang hanya sekilas-sekilas. Yang selanjutnya tentang Dewan Kehormatan, Badan Pemeriksa Keuangan sama mabigus ini tidak perlu saya jelaskan detail, kalian bisa mempelajari sendiri. Nanti bisa kita diskusikan saat pertemuan di Zoom. Nah, intinya kakak-kakak, aturan ini tentu tidak harus dijalankan dengan sangat saklek atau penuh gitu. Nah, tujuan utama pramuka itu kan yang disebutkan yang tadi, sehingga muaranya adalah ke adik-adik. Bagaimana? Jadi roda organisasi ini ada itu untuk mensupport supaya adik-adik mencapai, kalau bahasa kerennya, potensi maksimalnya lah, sesuai dengan yang saya sebutkan di video paling awal tadi itu. Nah, untuk mencapai di situ diperlukan pendukungnya. Nah, pendukungnya ini ya gugus depan ini. Ada pembinanya, ada Dewan Kehormatannya, ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada mabigusnya. Nah, boleh ditambahkan di komentar di bawah ini kakak-kakak, di tempat kakak mabigus itu ada atau enggak, itu yang pertama. Kalau ada, pernah di SK-kan atau enggak? Kalau pernah di SK-kan ataupun tidak pernah di SK-kan, punya peran enggak terhadap gugus depan? Atau menurut kakak-kakak, di tempat kakak itu sebenarnya secara organisasi Gudep ini enggak ada. Yang ada adalah ada sekumpulan anak muda yang berkumpul, dia ingin berkegiatan positif di wadah gerakan pramuka, atau hanya seperti itu. Nah, atau bagaimana? Nah, itu tolong nanti dijelaskan di komentar-komentar di bawah ini, atau nanti kita bahas di Zoom. Karena pembahasan-pembahasan ini akan kurang menarik ketika tidak ada feedback dari kakak-kakak, karena yang saya jelaskan ini hanya ada di buku tekstualnya atau di textbooknya,
bukan apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita akan sangat menyenangkan sekali ketika yang di lapangan A, teksturnya B. Nah, kita akan padukan untuk menemukan jalan terbaik yang bisa kita lakukan untuk membawa adik-adik sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan gerakan pramuka. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.